Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, nurses all over the world, especially in Indonesia. You know that letter of registration or STR is a document that must be owned by all healthcare personnel, one of which is nurse. STR nurse is a letter given by the government to the nurse who has passed the nursing school and take care of it by completing some of the requirements set by the KTKI and make it based on the flow and procedure that has been set. The obligation to have a STR for each healthcare personnel has been regulated in the legislation of one of the law number 36/2014 on healthcare personnel and some other legislation including law number 38/2014 on nursing. If a nurse has a STR, then the nurse is allowed to provide healthcare, and for those who have not required and are obligated to make STR, because nurse without STR is very difficult to find a job either in the hospital or in a clinic. So, to the friends of nurses who don't have a STR, would be good to take care to make it more complete the requirements needed by a professional nurse. Before you prepare the necessary things for the registration process, including ID card, last diploma, competence certificate, official photo, health email, oath of profession, statement letter adherent to professional ethics. All the documents are scanned. Then make the file with the following details. For photo, maximum photo size 200 kilobyte, red background, right position with PNG, JPEG or JPEG format. KTP, maximum file size is 1 megabyte with PNG, JPG or JPEG format. Diploma, competence certificate, health letter, oath of profession, and statement letter adherent to professional ethics. Maximum file size is 1 megabyte with PDF format. So guys, let's take a look of these videos for you from me, Ukmin. Seperti biasa kita masuk ke website KTKI, klik gambar yang ada di sebelah kanan, kemudian centreng kotaknya, tutup, lalu masukkan email dan PIN yang sudah kita dapatkan. Oke, setelah berhasil masuk ada 3 pilihannya. Karena ini adalah STR nurse, kita pilih registrasi baru ya. Karena kita buat registrasi baru. Ada 3 pilihan, klik dulu tahun 2013 dan sesudahnya untuk yang di atas 2013. Nanti kita akan diarahkan untuk data mengenai pendidikan kita. Setelah selesai kita semua, konfirmasi. Tunggu saat ini ya, yang diisi adalah perguruan tingginya di mana, program studinya apa, nomor induk mahasiswanya. Ini sudah langsung bisa dilihat di bank datanya Dikti ya. Nah, ini setelah berhasil masuk, kita akan diarahkan ke sini, klik saja lanjut. Kemudian di sini kita akan lihat ada 2 pilihan data. Yang pertama itu data dari Dukcapil, KTP kita, dan data dari PD Dikti. Yaitu data yang dari bank data mahasiswa. Mana yang benar silahkan. Ternyata di sini kita pilih data dari Dukcapil karena lebih tepat sesuai dengan ijazah kita. Di sini PD Diktinya salah ya, membuat tempat lahirnya. Oke, klik saja. Ini menyatakan sudah benar, kemudian klik tombol mulai. Nah, marilah kita mulai mengisi data-data untuk STR baru. Oke, kita tunggu sesaat. Mudah-mudahan jaringan lancar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita diarahkan ke step 1, isi seluruh
dokumennya mulai dari foto, KTP, ijazah dan lain-lain ya. Untuk foto ini dia ukuran 4x6 cm, latar merah, wajah menghadap ke depan, badan tegak. Boleh senyum tapi tidak boleh kelihatan gigi ya. Nah, pastikan seperti ini ya tampilannya. Kan tersenyum, kemudian jangan tampak giginya, wajah menghadap ke depan, pandangan ke depan. Oke, seperti itu. Dan latar merah terutama. Untuk perawat kita anjurkan menggunakan jas PPNI ya. Ini sudah menggunakan jas PPNI, mungkin kurang pinnya saja. Ya, kita coba supaya seragam. Lalu untuk foto KTP juga seperti tadi yang berwarna. Kemudian foto KTP terbaru ya. Ukurannya juga 1 MB JPEG boleh. Selanjutnya ini ya, ijazah apa tadi ya? Ya, ijazah itu ukurannya 1 MB PDF ya. Nah, pilih dan usahakan saat scan ijazah itu yang berwarna, jangan yang fotokopian. Serkom juga begitu ya, yang asli kemudian di scan, ukurannya juga 1 MB PDF format. Serkom itu yang keluar dari PPNI ya, yang ada tanda tangan dari Ketua PPNI Pusat untuk perawat nurse. Selanjutnya surat pernyataan, ini sumpah profesi dulu ya. Sumpah profesi itu didapatkan saat selesai perkuliahan, wisuda nurse-nya. Nah, ini harus dari naskah sumpah profesi dari PPNI, yang dari kampus tidak berlaku, jadi harus dari PPNI atau dari profesi. Terakhir adalah surat pernyataan patuh pada etika profesi ya. Tapi ini kita coba dulu. Kita mau masukkan dulu surat sehat dulu ya. Surat sehatnya seperti ini. Nah, pastikan surat sehat itu yang menandatangani adalah dokter yang memiliki SIP atau dokter PNS biar lebih aman. Agar kawan-kawan juga tidak kesulitan, lebih baik memeriksakan kesehatannya untuk surat sehat ini di puskesmas atau rumah sakit saja. Biar aman kan, karena dokter di puskesmas dan rumah sakit itu pasti punya SIP. Kalau nggak ada, wah gawat itu. Kemudian setelah selesai semuanya ya, tadi juga sudah selesai, surat patuh etik juga sudah selesai. Isi data-data lainnya sesuai dengan permintaan sistem. Isi saja untuk detail alamat rumah, gunakan KTP ya, KTP kita. Jadi sesuai dengan domisili KTP-nya. Sampai lengkap ke bawah. Nomor telepon jangan lupa nomor handphone. Karena nanti kalau sudah selesai STR, itu petugas posnya akan menghubungi ke nomor handphone yang tercantum di sana. Jadi tidak boleh ada kesalahan saat pengisiannya. Kemudian untuk korespondensi, nah ini tipsnya supaya STR-nya sudah jadi tidak salah alamat. Nah, di sini alamat korespondensi itu boleh tidak sesuai KTP. Artinya apa? Kalau kita tinggal di tempat lain tidak sesuai dengan KTP kita, ya korespondensinya di mana kita berada saja. Karena KTP kita di Papua, tapi kita tinggal di Kalimantan. Nanti STR kita kalau mengikuti korespondensinya ke Papua, dari kirim ke Papua, repot kan? Jadi pilih saja korespondensinya sesuai dengan tempat kita tinggal sekarang. Nah, yang paling penting saat mengisi kode pos, pilih kantor pos yang paling dekat. Kemudian selesai itu, lanjutkan. Oke, ya, step 1, penyimpanan biodata berhasil ya. Jadi tidak ada penolakan dari sistem. Kemudian kita ke step 2. Step 2 itu info administrasi. Biasanya kalau lulusan baru nurse ini kan tidak bekerja, jadi contohnya saja belum bekerja. Lalu pendidikan, nah di sini harus perhatikan betul-betul pengisiannya, karena di sini masih bisa diedit semuanya. Nah, jenis pendidikannya, pendidikan dalam negeri atau luar negeri, negara pendidikan Indonesia atau apa. Nomor ijazah ya, jangan sampai salah, tanggalnya juga jangan sampai salah. Lalu kompetensi ya pilih sesuai dengan pendidikannya, nurse ya pasti kompetensinya. Klik saja lanjut.
Pencapaian data administrasi berhasil. Setelah ini berhasil, maka kita ke step terakhir, yaitu info uji kompetensi lulusan. Di sini ya, yang harus diperhatikan adalah nomor Serkom itu nomor Serkom yang tertera di dalam sertifikat kompetensi kita. Lalu tanggal sertifikat kompetensinya, tanggal dikeluarkan sertifikat biasanya ada di bagian bawah paling kanan. Kemudian tempat uji kompetensi di mana dilaksanakan, ini kabupaten atau kotanya yang diisi, bukan tempat atau kampus pelaksanaannya. Lalu tanggal uji kompetensinya kapan itu dilaksanakan, biasanya 3 bulan sebelum Serkom ini keluar ya biasanya. Nah, selesai semuanya, klik selesai, maka kita akan dilihatkan inform consent validasi data pemohon. Nah, ini sebelum kita selesai atau mengklik sesuai apa datanya sudah benar, pastikan ini sesuai dengan data kita, jangan sampai ada yang salah. Di sini yang paling penting. Dicentang ya. Kemudian setelah diberi centang sudah benar, jangan sampai ada kesalahan tadi ya. Nah, ini akhirnya kalau di sini saat tampilan STR-nya ada yang salah, perbaiki segera, kembali ke 1, 2 atau 3. Karena di sana nanti kalau cetak STR-nya sudah, kalau salah ya salah, karena kan sistem. Jadi teman-teman jangan sampai salah saat mengisi setiap step-stepnya. Klik selesai, ya pasti sudah selesai. Tunggu sesaat. Nah, selamat registrasi selesai. Oke, kemudian setelah selesai kita bisa. Nah, setelah cek status tadi, kita akan menunggu data kita divalidasi oleh operator KTKI pusat. Untuk perawat nurse itu yang validasi adalah salah seorang pengurus organisasi PPNI pusat yang ada di Jakarta saat ini ya. Jadi biasanya paling lama itu 7 minggu biasanya paling lama itu 7 hari atau 1 minggu, kadang-kadang sehari sudah bisa divalidasi. Jadi tetap pantau email kita atau cek status. Silahkan buka cara cek statusnya ya, dari video saya yang lain. Kemudian juga cara cek di email juga bisa dilihat dalam video saya yang lain. Oke guys, silahkan ikuti tutorial tersebut. Sukses ya.